Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday. Tempat kita ngobrol santai tentang masa depan, kehidupan masa remaja. Aku adalah Jason, suara dari Majalah Sunday yang bakal nemenin kalian di segmen Bangku Remaja. Hari ini kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Karena seminggu ini nama Fakultas Hukum Universitas Indonesia lagi rame banget di timeline. Dan bukan karena prestasi. Singkatnya 16 mahasiswa FHUI dari angkatan 2023 mahasiswa hukum ya. Orang-orang yang sedang belajar tentang keadilan diduga melakukan pelecehan seksual verbal dan digital terhadap mahasiswi di grup chat mereka, grup lain ya lebih tepatnya. Dan ada juga di WhatsApp yang isinya percakapan bernada seksual, objektifikasi, dan komentar merendahkan terhadap perempuan di lingkungan mereka sendiri. Kasusnya viral, para pelaku sendiri yang minta maaf di grup angkatan dan pengakuan itu justru yang membuka semuanya. Karena ada beberapa yang meminta maafnya itu template dari temennya sendiri. Aku mau mulai dari pertanyaan sederhana dulu aja. Pernah nggak kamu dengar seseorang yang bilang, ah itu cuma omongan doang, cuma di chat, nggak ada yang disentuh, masa gitu aja baper sih? Aku perlu kamu denger ini baik-baik. Pelecehan verbal dan digital itu nyata. Lukanya nyata, traumanya nyata. Ketika seseorang membicarakan tubuh kamu tanpa izin, mengobjektifikasikannya. Kamu di depan orang lain, meskipun kamu nggak ada di sana, meskipun mereka bilang itu bercanda, itu bukan hal kecil. Itu hal yang dari perspektif psikologi, pelecehan seksual verbal bisa memicu kecemasan PTSD, penurunan harga diri, bahkan gangguan makan dan tidur pada korban. Dan yang paling menyakitkannya lagi, seringkali korban sendiri yang mempertanyakan dirinya. Apa dirinya terlalu lebay? Apa dirinya juga yang salah? Enggak. Mereka korban itu nggak salah. Concern itu bukan hanya soal sentuhan fisik. Membicarakan tubuh seseorang secara seksual, membuat komentar tentang penampilan mereka, bahkan menyebarkan atau membahas foto seseorang di grup tertutup. Semua itu butuh persetujuan. Dan kalau nggak ada persetujuan itu, namanya pelanggaran. Apalagi kalau itu jadi kebiasaan. Kenapa orang terdidik pun bisa melakukan hal ini? Ini pertanyaan yang bikin banyak orang bingung sebenarnya. Mereka mahasiswa hukum, mereka harusnya tahu aturan. Tapi ini bukan soal tahu atau nggak tahu hukum. Ini soal empati yang nggak dilatih dan maskulinitas yang sakit. Ada konsep yang disebut toxic masculinity. Sebuah pola di mana laki-laki dibentuk sejak kecil untuk membuktikan kehebatan mereka, termasuk dengan cara merendahkan perempuan, bercanda tentang seks, dan menganggap objektifikasi sebagai hal yang normal di antara pertemanan. Grup chat tertutup menciptakan ilusi aman. Di sini cuma kita-kita, dan di ruang itu perilaku yang harusnya memalukan jadi terasa normal. Bahkan jadi ajang bonding. Bahkan jadi bercandaan. Ini bukan pembelaan, ini penjelasan. Dan disinilah mental health juga berperan. Orang yang secara sehat emosionalnya, yang mempunyai empati, yang bisa meregulasi rasa butuh validasi dari lingkungan cenderung tidak akan berpartisipasi dalam budaya seperti ini. Masalahnya, kita jarang banget diajarin untuk mengenali nilai diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Kita jarang diajarin bahwa kamu nggak perlu tertawa bareng lelucon yang menyakiti orang lain untuk dianggap keren. Itu hal yang sakit. Untuk kamu yang mungkin lagi jadi korban, aku mau bicara langsung ke kamu sekarang. Kalau kamu pernah atau sedang mengalami sesuatu yang mirip percakapan yang membuat kamu merasa kecil, komentar yang membuatmu ragu soal tubuh kamu sendiri, atau bahkan situasi yang lebih dari itu, kamu juga butuh dampingan orang yang paham kondisi kamu, entah itu psikolog atau orang terdekat yang berani speak up, membantu melawan rasa takut kamu. Terakhir, ini bukan cuma soal 16 orang itu, ini soal kita semua. Kita perlu tanya ke diri sendiri. Yang pertama, sudah berapa kali kita diam waktu ada temen yang bercanda merendahkan perempuan? Sudah berapa kali aku ikut ketawa padahal dalam hati nggak nyaman? Bystander
orang yang ada di sekitar tapi diam adalah bagian dari sistem yang membuat pelaku merasa aman. Kamu nggak harus jadi pahlawan, tapi minimal jangan jadi penonton yang tepuk tangan. Aku tahu ini berat dan aku sengaja nggak bikin ini jadi ringan karena memang nggak ringan. Tapi aku juga percaya bahwa ngobrol tentang ini tuh keras-keras di podcast, di meja makan, di grup chat yang sehat adalah cara kita pelan-pelan mengubah sesuatu. Sex education bukan tabu, mental health bukan kelemahan, dan perempuan bukan bahan obrolan. Kalau episode hari ini relate sama kamu, share ke orang yang menurut kamu perlu denger ini. Bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tapi karena kita selalu butuh reminder bahwa cara kita memperlakukan orang lain bahkan dalam chat tertutup mencerminkan siapa kita sebenarnya. Terima kasih, bye-bye.